Di tengah panasnya tensi dagang Amerika Serikat dan Cina, Presiden Donald Trump membuka front baru perang dagang logam tanah jarang. Trump pasang kuda-kuda untuk melawan monopoli dagang Cina atas mineral tersebut. Logam tanah jarang adalah bahan tambang penting bagi industri teknologi dunia modern saat ini. Dari ponsel, mobil listrik, hingga senjata-senjata canggih yang terus masif dikembangkan Amerika Serikat saat ini. Dominasi Cina atas pasar tambang ini sangat besar, mencakup 90% produksi global. Trump coba melawan. Kali ini, ia menyeret Australia untuk membantu Amerika Serikat keluar dari ketergantungan Cina atas komoditas itu. Padahal, di satu sisi, Cina juga menjadi mitra dagang penting bagi Australia. Seperti apa strategi yang disusun Trump untuk menggulingkan dominasi mineral tanah jarang Cina, dan bagaimana dilema yang dihadapi Australia? Cina terus memperkuat dominasinya atas kontrol ekspor mineral tanah jarang, dan ini membuat Trump geram. Saat ini, Beijing menjadi pemain terkuat di pasar logam tanah jarang dengan penguasaan mencapai 90% dari seluruh pasokan di dunia. Sementara ketergantungan Amerika Serikat pada logam ini juga sangat besar. Menurut laporan Survei Geologi Amerika Serikat antara tahun 2020 dan 2023, setidaknya 70% mineral tanah jarang negeri Paman Sam ini diperoleh dari Cina. Tanah jarang menjadi titik konflik panas antara Cina dan Trump sejak awal tahun 2025, seiring kontrol ketat yang dilakukan Beijing atas komoditas primadonanya itu. Kesepakatan yang terus buntu akhirnya memaksa Trump melakukan sejumlah diversifikasi pasokan tanah jarang. Pada Senin 20 Oktober 2025, Trump dan Perdana Menteri Australia Anthony Albanese menandatangani kerjasama soal mineral tanah jarang. Dalam perjanjian itu, Amerika Serikat dan Australia sepakat menggelontorkan 8,5 miliar dolar Amerika Serikat untuk proyek pertambangan dan pemrosesan mineral tanah jarang. Tambang itu akan dibuka di Australia dan diproyeksikan menghasilkan potensi logam tanah jarang senilai 53 miliar dolar Amerika Serikat. Proyek tambang itu akan berlangsung selama 6 bulan ke depan. Dalam perjanjian itu, Pentagon juga berinvestasi dalam pembangunan kilang gallium canggih berkapasitas 100 metrik ton per tahun di Australia. Bank Ekspor Impor Amerika Serikat juga ikut menerbitkan surat minat untuk pembiayaan sebesar lebih dari 2,2 miliar dolar Amerika Serikat untuk proyek mineral penting di Australia. Tak hanya Australia, Trump juga mendiversifikasikan pasokan tanah jarang dari negara kaya sumber daya lainnya seperti Pakistan. Pada September 2025, Trump dan para pemimpin Pakistan telah menandatangani nota kesepahaman untuk memasok Amerika Serikat dengan tanah jarang dan mineral lainnya. Kerjasama soal mineral tanah jarang dengan Amerika Serikat mungkin bisa jadi kabar baik bagi Australia. Namun di saat yang sama, Australia juga harus menghadapi dilema mengingat Cina juga menjadi mitra penting bagi Canberra. Seperti apa dilema yang dihadapi Australia? Bagi Australia, langkah ini bagai pisau bermata dua. Di satu sisi, investasi miliaran dolar Amerika Serikat memberikan harapan baru bagi industri pertambangan mineral tanah jarang. Tapi di sisi lain, Cina masih mitra dagang terbesar Australia. Setiap langkah untuk mendukung Amerika Serikat berarti resiko ekonomi dari Cina. Namun, Australia mau tak mau harus bekerja sama dengan sekutunya itu dalam kemitraan mineral tanah jarang. Alasannya, pertama, karena Australia memiliki cadangan tanah jarang terbesar keempat di dunia. Kedua, dalam setengah dekade terakhir, Australia juga sudah meningkatkan produksinya. Australia juga telah menambang sekitar separuh litium dunia, mineral yang penting bagi produksi baterai kendaraan listrik. Ketiga, Australia menduduki puncak dunia sebagai tujuan eksplorasi tanah jarang. Keempat, karena Australia dan Amerika Serikat sudah lama bersekutu, maka seolah sudah tugas Canberra untuk mendukung Washington melawan dominasi Cina di Indo-Pasifik. We've been long-time allies, and I would say there's never been anybody better. We fought wars together. We never had any doubts, and it's a great honor to have you as my friend. It's a great honor to have you in the United States of America. We are great friends, and we're great allies. And this is a relationship that's been forged in the battlefields of the world. We have stood side by side
for freedom and democracy. And congratulations, I must say, Mr. President, on the work that you've done with the Middle East. Yeah. It's an extraordinary achievement. And on defence, we've already had a discussion about taking it to the next level. Our defence and security partnership with AUKUS is so important for us, and I thank you for the support that the administration. Pertanyaannya, mengapa Trump sangat berambisi merebut kendali pasar tanah jarang dari Cina? Bagi Amerika Serikat, mineral tanah jarang bukan hanya sekadar komoditas. Logam tanah jarang adalah jantung teknologi modern bagi pembuatan handphone, kendaraan listrik, hingga alutsista dan senjata canggih. Itulah mengapa Pentagon dan Bank Ekspor-Impor Amerika Serikat ikut turun tangan dalam sejumlah proyek pertambangan tanah jarang di Australia. Tujuannya jelas untuk merebut kendali rantai pasok global mineral tanah jarang yang selama ini dikuasai Beijing. Karena menurut perkiraan Goldman Sachs, jika ada gangguan pada 10% produksi saja di industri yang bergantung pada mineral tanah jarang, maka Amerika Serikat bisa mengalami kerugian hingga 150 miliar dolar Amerika Serikat. Trump sesumbar, Amerika Serikat akan memiliki mineral tanah jarang dalam jumlah besar hanya dalam waktu 1 tahun. Meski demikian, klaim Trump itu menuai skeptisisme dari para pakar. Profesor Geologi Ekonomi Universitas Nasional Australia, John Mavrikins mengatakan kepada CNN, masalah pasokan tanah jarang Amerika Serikat mungkin tidak bisa diselesaikan dalam waktu dekat. Menurut Mavrikins, setidaknya butuh 1 dekade untuk membangun kapasitas produksi mineral tanah jarang di Australia. Ada berbagai tantangan yang tentu akan dihadapi, mulai dari biaya yang tinggi, kekurangan tenaga kerja, sampai potensi dampak lingkungan yang menimbulkan hambatan signifikan. Analis Barrenjoey dan Morgan juga menyampaikan pendapat yang sama kepada Reuters. Menurut Morgan, Amerika Serikat mungkin baru bisa mengalami manfaat dari tambang mineral tanah jarang Australia dalam 5 hingga 7 tahun lagi. Sementara Profesor Rick Valenta, Direktur Institut Mineral Berkelanjutan Universitas Queensland, mengatakan tantangan bukan hanya pada kekurangan tenaga ahli dan teknologi pemrosesannya, melainkan pada produksi hilir yang tak bisa hanya mengandalkan kekuatan pasar dan suntikan dana dari kerjasama Australia-Amerika Serikat. Perang logam tanah jarang bukan sekadar perebutan sumber daya. Ini adalah pertarungan untuk menguasai masa depan teknologi dunia. Amerika Serikat mulai melawan, tapi Cina sudah terlanjur ada di depan memimpin pasar. Di tengah persaingan itu, Australia harus pandai menari di 2 irama, loyal pada sekutu, tapi tak mungkin lepas dari pasar besarnya di Asia Timur. Di balik kilau logam ini, tersembunyi perang senyap untuk menguasai teknologi dan dominasi global. Kira-kira bisakah Trump memenuhi ambisinya melepas cengkram Cina pada dominasi mineral tanah jarang dunia? Pantau terus perkembangannya hanya di kanal YouTube Kompas.com.